Apa itu algoritma banker? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Sistem Operasi Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan materi terkait algoritma banker. Nah, yang pertama, apa itu algoritma banker? Algoritma banker adalah algoritma yang digunakan dalam sistem operasi untuk menghindari deadlock dan starvation. Nah, deadlock itu sendiri adalah suatu keadaan sulit di mana ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya satu sama lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusinya dan sistem terjebak. Ini disebabkan oleh persaingan sumber daya yang terbatas, seperti CPU atau memori. Deadlock dapat menyebabkan sistem tidak responsif dan tidak melakukan tugasnya yang diminta. Sistem operasi menggunakan teknik khusus seperti algoritma banker untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan menghindari deadlock. Ini digunakan pada sistem dengan beberapa proses yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas, seperti CPU, memori, atau perangkat input-output. Algoritma banker bekerja dengan menghitung kemungkinan alokasi sumber daya untuk setiap proses dan menentukan apakah alokasi tersebut akan mengakibatkan deadlock. Ini dilakukan dengan menggunakan informasi tentang jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah sumber daya yang diminta oleh setiap proses, dan jumlah sumber daya yang sedang digunakan oleh setiap proses. Nah, ada dua konsep tentang algoritma banker di sini, yaitu yang pertama algoritma safety. Digunakan untuk menentukan apakah sistem dapat mencapai urutan alokasi sumber daya yang aman untuk setiap proses dalam sistem tanpa mengalami deadlock. Ini dilakukan dengan menggunakan grafik alokasi sumber daya dan grafik kebutuhan sumber daya untuk menentukan apakah setiap proses dapat memenuhi kebutuhan sumber daya mereka dalam konteks alokasi sumber daya saat ini. Berikut adalah contoh penggunaan alokasi algoritma safety. Baiklah, selanjutnya yaitu algoritma safety. Algoritma safety mempunyai syarat, yaitu yang pertama if jika need kurang dari atau sama dengan available, maka prosesnya dieksekusi dengan mencari new available dengan cara available plus allocation. Kemudian jika tidak, maka kita tidak perlu mengeksekusinya dan melanjutkannya. Kemudian yang kedua yaitu contoh ilustrasi penerapan algoritma safety yang ada pada tabel sebagai contoh, yang terdapat 5 proses P0 sampai P4. Yang ketiga tipe sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Kemudian ketika kita mencari P0-nya, maka need kurang lebih atau sama dengan available, yaitu 743 kurang lebih 332, di mana need-nya lebih besar daripada available, maka kita tidak perlu mengeksekusinya dan lanjut ke P1. Di P1 kita dapat melihat need-nya itu 122 dan available-nya yang tadi 322. Need-nya lebih kecil daripada available, maka kita mengeksekusi P1, mencari new available dengan cara 332 plus 200 yang hasilnya 532 available yang baru. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya yaitu P2, yaitu dimana need-nya 600 dan available yang tadi kita dapatkan yaitu 532, dimana need-nya lebih besar, maka kita tidak mengeksekusi P2 dan lanjut ke P3. Di P3 need yang kita dapatkan adalah 011, yang mana lebih kecil dari available sebelumnya yaitu 532, maka kita mencari new available-nya yaitu 532 ditambah 211 yang menjadi 743 yang menjadi new available yang baru. Kemudian kita ke P4. Di P4 need P4 yaitu 431 lebih kecil atau sama dengan 743, maka kita mencari new available. Kemudian 743 ditambah allocation-nya yaitu 002 menjadi 745. Kemudian kita kembali ke P0 di mana 743 lebih kecil atau sama dengan available yang tadi kita dapatkan di P4 yaitu 745, maka kita mengeksekusi P0 di mana kita mencari new available yaitu 745 ditambah 010 sebagai allocation P0 yang menjadi 755. Kemudian kita lanjut ke P2 di mana need-nya lebih kecil daripada available yaitu 600 kurang atau sama dengan 755. Kemudian kita mengeksekusinya 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Maka urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2.
di mana sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria yang artinya sistem tersebut dalam keadaan safety. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada konsep algoritma request. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah suatu proses dapat meminta tambahan sumber daya tanpa mengakibatkan deadlock. Ini dilakukan dengan menghitung alokasi sumber daya yang mungkin untuk proses tersebut dan menentukan apakah alokasi tersebut akan mengakibatkan deadlock atau starvation. Nah, berikut adalah contoh penggunaan dari algoritma request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salomo Benjenian dari SP3C. Ingin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya mengenai algoritma request. Syarat pemrosesan algoritma request itu yang pertama, request lebih kecil atau kurang dari need. Kedua, request lebih kecil atau kurang dari available. Tiga, jika dua syarat terpenuhi maka available sama dengan available dikurang request. Allocation sama dengan allocation ditambah request. Need sama dengan need dikurang request. Selanjutnya, ilustrasi penerapan algoritma request. Misalkan pada tabel proses P4 ada permintaan penambahan sumber daya 330. Request 330 lebih kecil dari 431. Request available 330 lebih kecil atau kurang dari 332. 332 dikurang 330 sama dengan 002. Allocation 002 ditambah 330 sama dengan 332. Need 431 dikurang 330 sama dengan 101. P0 743 lebih kecil dari 002. P1 122 lebih kecil dari 002. P2 600 lebih kecil dari 002. P3 011 lebih kecil dari 002. P4 431 lebih kecil dari 002. Sistem dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria artinya unsafety. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok. Terima kasih telah menonton penjelasan kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.